Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti kabar kalian luar biasa kan? Iya dong, pasti kabarnya luar biasa. Adik-adik tetap stay at home ya dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan lupa buat olahraga supaya badan kita tetap fit. Dan tetap semangat belajar di rumahnya. Iya, bener banget. Kak Elsa tuh kalau di rumah tuh belajarnya males gitu loh. Kayak kita gak bisa ketemu teman-teman gitu loh Kak Elsa. Gak apa-apa Kak Elsia, kita harus tetap semangat dan tetap berdoa supaya corona ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu sama teman-teman lagi. Kalau misalnya kita terpaksa keluar gimana nih Kak? Nah kalau adik-adik memang terpaksa keluar rumah, ya jangan lupa bawa masker. Kalian pakai masker terus bawa hand sanitizer. Terus jangan lupa juga kalian sering-sering cuci tangan. Biar apa Kak cuci tangan? Supaya kalian bebas dari kuman. Dan kita tetap sehat. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Mia. Tapi kita panggil Kak Mia sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Mia. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Engkau sendiri yang ada bersama kami, menolong kami untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap kakak-kakak yang akan mengajar, dan kami percaya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Kak Mia. Oke, sekarang kita akan mulai sekolah minggunya, kita akan mulai memuji Tuhan. Tapi kayaknya kalau cuman berdua kurang asik nih. Bener. Yuk panggil kakak Naomi yuk. Ayo. 1, 2, 3. Kak Naomi. Oke, semuanya siap memuji Tuhan, amin. Oh, nggak kedengeran nih. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Amin. Oke, sama-sama yuk kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ikutin gerakan kami ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk lebih semangat lagi yuk. Daki gunung yang tinggi. Turun Lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya.
Dan kita jadi seger ya habis memuji Tuhan, jadi lebih semangat lagi. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Kita ambil sikap penyembahan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sama-sama kita katakan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Adik-adik yang di rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa sebelum firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata. Doa akan dipimpin oleh Kak Naomi. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang memberkati kami agar dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, senang sekali adik-adik kita berjumpa di sekolah minggu hari ini. Hari yang luar biasa karena Tuhan memberkati kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dipimpin oleh Double Elsa. Kak Elsa dan Kak Elsa bersama Kak Naomi juga.
Kalian merasakan sukacita di dalam Tuhan? Puji Tuhan. Biarkan hari ini sukacita Tuhan terus memenuhi kita, terus mengisi hati kita, sampai kita semua rasanya nggak bisa berkata-kata lain selain bilang, terima kasih Tuhan, hari ini aku senang sekali. Dan hari ini kakak akan bicara tentang hati. Hati kita yang selama ini seringkali membuat kita merasa tidak bersukacita, merasa tidak enak. Karena mungkin kita membiarkan banyak hal yang tidak enak, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan terisi masuk ke dalam hati kita. Seperti kita misalnya bangun pagi, tiba-tiba kita ingat, aduh hari ini harus sekolah online lagi, gak enak. Aku gak kepingin, aku males, gak mau bangun. Aku mau tidur terus aja sampai siang. Tapi mama bilang, bangun, ayo kamu harus online. Kamu harus sekolah online. Jangan diam-diam terus, jangan tidur terus. Nanti kalau kamu gak sekolah, kamu gak ngerti pelajaran apa-apa. Teman-temanmu jadi pintar. Kamunya gimana kalau kamu gak bisa ngerti apa-apa? Akhirnya dengan terpaksa kita buka mata. Ya sudah, aku mandi. Tapi dengan mulut wajahnya jadi kecut sekali. Gak enak. Karena gak senang, gak sukacita. Akhirnya sepanjang hari semua jadi gak karuan. Semuanya jadi rasanya gak enak. Ditanyain, mau makan apa? Apa ya? Gak ada yang enak di rumah. Yang enak itu yang di PTC itu loh. Yang di food courtnya itu loh. Enak makan nasi goreng di situ. Atau yang enak itu kalau boleh beli es krim. Mana kita gak jalan-jalan. Kita terus-terusan di rumah. Akhirnya mama bilang, kenapa sih kamu mulai hari dengan marah-marah, dengan jengkel. Nanti sepanjang hari gak enak loh. Ayo cepat bertobat. Cepat minum obatnya. Apa itu obatnya? Obatnya adalah mengucap syukur. Kita mulai bilang, terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, aku masih bangun dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, aku gak pilek, aku gak batuk. Terima kasih Tuhan, aku bisa bangun dan aku ada di rumah. Aku gak ada di pinggir jalan. Kakak tahu loh, ada beberapa orang yang karena akibat semua harus stay at home, mereka kehilangan pekerjaan. Bahkan karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak lagi bisa bayar untuk sewa tempat tinggalnya. Dan akibatnya mereka harus tidur di jalan. Kalian harus bersyukur bahwa kita masih bangun dan dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Untuk itu kita harus betul-betul bersyukur. Adik-adik, kakak punya satu klip yang luar biasa, satu video klip yang akan kita bisa tonton sama-sama. Kita lihat sama-sama ya. Ayo adik-adik kita saksikan video klip tentang kerang dan mutiara. Silakan. Tidak bisa berenang seperti ikan-ikan itu. Bahkan ubur-ubur dan kuda laut pun bisa berenang dengan bebas. Kenapa kita tidak, Ibu? Anakku, semuanya diciptakan berbeda-beda. Lihatlah betapa berbahayanya lautan.
Kita harus bersyukur karena dengan berdiam di dasar dan memiliki cangkang ini, kita akan terhindar dari bahaya. Tapi Ibu... Ah! Ibu! Sakit! Tolong aku, Ibu! Tenanglah anakku, jangan banyak bergerak. Kata ibu, kita akan terhindar dari bahaya. Tapi ini sakit sekali, Ibu. Sabarlah nak, kau harus tenang. Tahanlah rasa sakitmu. Lalu gunakanlah getah di perutmu untuk membalut pecahan karang tajam di tubuhmu itu. Maafkan ibu, tidak bisa membantumu nak. Ibu, kurasa aku sudah tak merasa sakit lagi. Kesabaran pasti akan membuahkan hasil nak. Sekarang, coba bukalah cangkangmu. Wah, ibu, bola kecil ini indah sekali. Itu adalah mutiara nak. Benda itu sangatlah berharga. Kamu harus menjaganya. Tentu saja, Bu. Sekarang aku sangat bahagia. Ternyata aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Mulai sekarang, aku tak akan mengeluh lagi. Demikian video klip kita dan adik-adik sudah saksikan kan? Bagus sekali adik-adik bahwa di situ ada ibu kerang dan anak kerang. Mereka berdua tinggal di dasar lautan. Mereka sama-sama tinggal di antara ikan-ikan, di antara koral, di antara banyak kuda laut, penyu yang semua berenang dengan bebas. Semua kemana-mana dengan bebas. Dan apa? Sedangkan mereka sebagai kerang, adik-adik tahu kan kerang? Kerang yang tadi ada di video klip, yang hanya bisa buka, tutup. Buka, tutup. Dan mereka bukan hanya stay at home, tapi stay there. Tidak bisa kemana-mana. Hanya seperti batu yang duduk di situ. Mereka duduk dan hanya bisa melihat kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kita yang harus stay at home sudah ngerasa tersiksa banget. Tapi mereka sepanjang hidup mereka sangat tergantung dengan arus ombak, arus air. Kemana air membawa mereka mengalir. Kalau itu arusnya cukup keras, itu akan membawa mereka berpindah. Tapi kalau tidak, mereka akan stay there. Mereka akan tetap di situ. Sampai si anak kerang itu merasa, Mama, kenapa aku harus di sini terus? Kenapa aku nggak bisa kemana-mana? Kenapa aku nggak bisa ke sana kemari? Semua bisa terbang semua bisa terbang, bisa berenang, bisa bergerak kemanapun mereka mau. Kita hanya di sini terus. Tapi mamanya kan bilang, dengan kita punya cangkang dan kita tetap di sini, kita tetap aman nak. Kita nggak akan ngalami bahaya. Tapi pada saat mamanya bilang begitu, pada saat anak itu membuka cangkangnya, tiba-tiba ada yang masuk. Hap! Rasanya nggak enak ya, kalau kita keselak aja nggak enak. Itu ada sesuatu yang sakit masuk ke dalam tubuhnya. Dan dia bilang, Mama, sakit Ma, sakit sekali. Mamanya bilang, tenang, jangan bergerak, jangan bicara, diam aja. Semua itu akan berlalu. Kamu diam, kamu pakai cairan yang ada di dalam tubuhmu untuk melapisi bagian yang sakit tadi.
Lalu anak itu mulai melakukannya. Satu kali dia lakukan, "Mak, masih sakit." "Shh, lakukan lagi." Lalu dia lakukan lagi. Sampai tidak terasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya sampai 2 tahun. Tiba-tiba anak itu bilang sama mamanya, "Mah, sudah gak sakit lagi. Ternyata sudah gak sakit lagi, Mak. Hore, hore, aku sudah bisa ngomong lagi dengan enak. Sudah gak sakit lagi." Mamanya bilang, "Ya, karena kamu sudah melapisi apa yang menyakitkan itu di dalam menjadi sesuatu yang indah." "Oh, Ma, ternyata di dalam cangkangku ada bola bagus. Itu namanya mutiara, Nak. Itu adalah salah satu batu permata yang sangat mahal harganya." Kalau kita belajar dari kerang ini, hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan di hati kita, kita bisa melapisinya dengan ucapan syukur. Dengan kita katakan terima kasih Tuhan. Meskipun aku dikatain orang, aku katakan terima kasih Tuhan. Meskipun aku tidak enak harus stay at home, aku katakan Tuhan terima kasih. Aku masih bisa menikmati yang lain-lain di rumahku. Aku tetap bisa makan, aku tidak kelaparan. Aku tetap bisa main sama Daddy. Aku masih bisa telepon temanku. Aku masih bisa lihat TV. Aku masih menikmati banyak hal. Aku tahu bahwa saat itu engkau sedang melapisi bagian yang sakit di dalam hatimu. Dan waktu itu, waktu kau melapisinya, melapisinya setiap hari. Yang terjadi satu hari, kau akan melihat bahwa kalian akan menjadi permata-permatanya Tuhan. Mutiara-mutiaranya Tuhan. Karena kalian menjadi anak-anak yang punya karakter yang luar biasa. Yang tahu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala permasalahan. Kalian akan bertumbuh menjadi besar. Menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekian apa yang bisa kakak bagikan hari ini. Tapi sebelumnya kakak ingat ada satu kesaksian yang bagus sekali. Ada satu anak bernama Mikael. Pada waktu usia 3 tahun, dia terkena sakit kanker di ibu jarinya. Nih jempolnya. Dan pada waktu itu dia nangis karena sakit sekali jempol ini. Lalu dia bilang sama papanya, "Papa, sakit sekali Papa, aku enggak tahan." Papanya yang seorang hamba Tuhan katakan, "Nak, Papa kasih kamu 2 pilihan. Yang satu, kamu mau melewati ini dengan iman. Atau yang kedua, dengan terpaksa kamu merelakan ibu jarimu untuk dipotong. Kamu akan kehilangan ibu jarimu itu. Kamu akan kehilangan bagian tubuhmu." Lalu anak itu dibilang, kalau dengan iman gimana caranya, Pak? Caranya setiap kali sakit kamu bilang, "Terima kasih Tuhan sudah sembuh." Kalau yang satu dioperasi gimana? Ya dipotong jarinya, diganti plastik. Aku nggak mau, Pak. Yang dipotong aku nggak mau. Terus kamu mau yang mana? Yang pakai iman, Pak. Jadi anak itu mulai praktek. Oke, setiap kali kamu sakit jarimu, kamu bilang, "Tuhan, terima kasih. Meskipun masih sakit, tapi aku tahu aku sudah mulai sembuh." Dia lakukan itu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sembuh? Belum. Papanya bilang, "Ayo, kalau mau dengan iman, mulai lagi, katakan lagi." Dia mulai katakan lagi, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah sembuh." Anak umur 3 tahun.
genap 1 tahun, jarinya sembuh. Lewat ucapan syukur, terjadi pemulihan, terjadi keajaiban. Kalau kita mau mengucap syukur, di hati kita akan terjadi keajaiban dalam banyak hal. Mari adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang tahu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Biar hati kami senantiasa memancarkan kehidupan. Kami tidak membiarkan hal-hal yang lain untuk mengisi hati kami. Baik itu kemarahan, kekecewaan, tetapi kami hanya mau mengisinya dengan ucapan syukur, dengan pujian hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami juga berdoa untuk bangsa ini supaya bangsa ini segera pulih dari segala keadaan ini, biar segalanya boleh sembuh kembali Tuhan. Baik orang-orang yang sakit, baik perekonomian boleh kembali sembuh, Indonesia boleh kembali diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak masih punya satu, yaitu ayat hafalan hari ini yang terambil di dalam Amsal 4 ayat 23. Bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ingat-ingat ya adik-adik, silakan diulangi kembali sama papa mama di rumah setiap hari. Jangan lupa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Stay healthy, stay blessed. Amin. Yeay! Terima kasih Kak Stella untuk sharingnya hari ini. Yeah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tadi kita diajarkan tentang jaga hati kita. Terus kita juga diberikan ayat hafalan. Ayo, masih ingat nggak ayat hafalannya di mana? Ayat hafalannya tadi ada di Amsal 4 ayat 23. Isinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai dan jangan lupa dihafalkan ayatnya dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Ya.